Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana para gerombolan pembenci ini sudah mulai mengakui keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Nah, anehnya teman-teman ya, di antara para gerombolan pembenci ini sudah saling menyalahkan satu sama lain. Nah, itulah mengapa saya sangat sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Jangan lawan orang baik, jangan lawan orang yang benar, jangan lawan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu adalah orang yang baik, orang yang benar. Modar sendiri kalian. Sepertinya untuk saat ini Pak Jokowi sudah berhasil membalikkan keadaan. Dari yang semula ini semua para pembenci ini sangat meragukan sekali ya ijazah Pak Jokowi, tetapi mulai sekarang ini sudah 90% mereka sudah mengakui keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dulu video berikut ini. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ. Karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu. Kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat, saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Pada tahun 2022 di bulan Oktober, ya, saya masih ingat waktu itu ada seseorang ya yang mengajukan ya, yang melakukan gugatan ke pengadilan terkait dugaan ya Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu pada pemilu 2019. Ya, jadi saat itu ketika orang tersebut melakukan gugatan, banyak ya yang menyerang ya si penggugat ini, ya dianggap tidak layak lah gitu kan melakukan gugatan, ya macam-macam lah bahasanya. Tapi saat itu saya beda ya, saya mengatakan bahwa ini malah hal yang baik ya, hal yang bagus, karena nanti akan punya kepastian hukum sehingga semua ya tudingan-tudingan liar ini ya paling tidak sudah bisa di counter ya dengan kekuatan hukum yang jelas. Jadi saya bicara di media kan, Oktober 2022 saya bicara di media, saya bilang ini hal yang baik ya. Pertama, si penggugat itu sebagai warga negara Indonesia berhak ya untuk melakukan hal itu. Kedua, ya tentu akan ada kepastian ya dari semua tudingan-tudingan ini. Jadi saya sangat mendukung. Malah saya
bilang ya di media waktu itu, ini sebenarnya menguntungkan Pak Jokowi dan merugikan, ya, gitu ya, merugikan para pihak yang memang ingin membuat kekacauan di negeri ini ya, dengan terus-menerus menyebarkan isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ya. Jadi dengan adanya gugatan ini malah tidak baik ya bagi para pihak yang ingin membuat kekacauan, karena ketika sudah ada putusan pengadilan ya, di mana Pak Jokowi ijazah Pak Jokowi itu asli ya, berdasarkan bukti-bukti yang selama ini bersebaran ya, termasuk dari pihak-pihak universitas juga sudah bicara, termasuk dari KPU RI ya, karena mereka kan memeriksa seluruh dokumen ya, termasuk ijazah para calon, yang dimana kita tahu sama-sama bahwa Pak Jokowi itu sudah diperiksa keabsahan dari ijazahnya sejak dia jadi calon wali kota ya, 2 periode, lalu diperiksa lagi ketika beliau maju menjadi gubernur DKI ya, lalu diperiksa lagi ketika beliau maju menjadi calon presiden dan menjadi presiden 2 periode ya, termasuk berbagai bukti yang lain yang sudah disampaikan ya. Tetap itu tidak menghentikan tudingan-tudingan atau tidak menyurutkan tudingan-tudingan yang dilemparkan oleh para pihak yang memang tujuannya memang tidak baik ya, tujuannya memang bukan untuk mencari kebenaran, tapi memang hanya ingin membuat kekacauan di negara ini ya. Jadi saya masih ingat di 2022 itu saya ya mengatakan, nah ini bagus nih ya, bahkan kalau bisa ya nanti diuji lah ya di pengadilan gitu, sehingga ketika sudah ada putusan ini membuat kerugian besar bagi para pihak yang ingin membuat kekacauan di negara ini. Tapi sayangnya ya, tidak lama dari gugatan itu dilayangkan, si penggugat ya mencabut ya dengan berbagai alasan lah ya, apalagi si penggugat ternyata punya kasus lain ya di kejadian yang berbeda lah. Jadi akhirnya dia mencabut dengan berbagai alasan. Nah, saya bicara juga saat itu di media, saya bilang ini kerugian bagi Pak Jokowi kan. Ini kerugian bagi Pak Jokowi karena dan ini kemenangan lah ya untuk para pihak yang ingin membuat kerusakan di negeri ini kan, kekacauan. Nah, di mana putusan pengadilan tidak ada sehingga mereka bebas terus berkreasi untuk menyebarkan isu-isu dan membuat perdebatan panjang ya, yang tidak ada ujungnya, yang walaupun sudah disampaikan berbagai data itu tidak akan pernah mereka anggap, dan akhirnya mereka terus menyebarkan isu-isu ya yang menyudutkan Pak Jokowi, yang tentu akhirnya membuat banyak perdebatan di negara ini. Jadi di 2022 itu saya sangat menyayangkan ya
ketika dicabut. Jadi keliru kalau sampai ada yang bilang Pak Jokowi atau waktu itu ya tahun 2022 masih Pak Jokowi kan ya, pemerintah takut dengan proses di pengadilan terkait menguji keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Nah, sudah 3 tahun ya, buktinya ya dari pencabutan itu akhirnya terus digoreng ya, isu tersebut terus digoreng dan tidak ada yang dalam perjalanan menuju 3 tahun itu tidak ada yang melakukan gugatan lagi ya. Baru-baru inilah ya gugatan itu dilakukan lagi. Gugatan itu dilakukan lagi dan saya sangat yakin bahwa ending-endingnya bisa jadi seperti yang gugatan pertama ya. Akhirnya mereka mencabut ya. Atau ketika sudah diteruskan pembuktian di pengadilan dan sangat yakin ya karena semua dokumen yang dibutuhkan pengadilan sudah tersebar ya. Jadi para pembuat isu itu tidak mempunyai data ya, tidak mempunyai data, sedangkan data-data yang menguatkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu sudah tersebar kemana-mana gitu kan, sehingga sudah kita bisa tahu lah bahwa putusan pengadilan tentu akan menguatkan ya bahwa isu-isu selama ini itu tidak benar. Tapi mungkin mereka pasti punya jawaban juga kan. Pasti mereka akan mengatakan, lihatlah ya, pengadilan pun sudah diatur oleh pemerintah gitu kan. Bahwa mereka menutupi ya, pengadilan menutupi kepalsuan. Ya pokoknya saya sangat yakin ya, karena beberapa kali apa yang saya sampaikan itu kan kejadian. Kenapa saya bisa sampaikan itu kejadian? Ya tentu karena saya mendapatkan informasi kan. Ya sembarangan juga gitu saya bicara. Nah, ini sudah masuk ke pengadilan sekarang. Proses sedang berjalan. Isu terus dihantam ya. Membuat opini publik tentu agar supaya nanti ketika putusan pengadilan, nah ini kan tujuannya itu bisa jadi. Ketika putusan pengadilan mengalahkan para penggugat, sedangkan opini sudah terbentuk, ya tentu ending-endingnya adalah pengadilan sudah disetir oleh Jokowi dan oleh pemerintah Pak Prabowo. Jadi sebelum mereka menuding itu, saya sudah bongkar dulu apa rencana mereka. Ya. Jadi mereka punya rencana, ya, para pembenci ini, ketika nanti si penggugat kalah di pengadilan karena bukti-buktinya sudah berseliweran di mana-mana, sedangkan para penggugat tidak memiliki bukti yang kuat, maka ketika putusan pengadilan mengatakan bahwa Pak Jokowi benar memiliki jasa itu, ya maka para pembenci akan berteriak bahwa pengadilan sudah diatur,